wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ade selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation dan teman-teman semuanya yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai digital public relation. Sebelum menginjak materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Faqih, dan yang kedua ada Catur Yulianingsih, yang ketiga ada Hesti Navitasari. Oke, langsung saja. Komunikasi dalam public relation banyak yang memanfaatkan media digital. Terbukti dengan adanya penemuan web 2.0 yang telah menghasilkan perubahan paradigma dalam cara berkomunikasi, berkolaborasi, dan berselisih. Web 2.0 berperan dalam mengubah cara berkomunikasi pada perusahaan yang mayoritas awalnya menggunakan back office dan front office, kemudian menjadi virtual office. Adanya istilah Web 2.0 diciptakan oleh Derki Dinuti, yakni seorang konsultan IT pada tahun 1999 dan dipopulerkan oleh O'Reilly pada tahun 2004. Namun, tidak berhenti pada Web 2.0 saja, melainkan kemudian muncul Web 3.0 dan Web 4.0. Web 3.0 diciptakan oleh John Markov dari New York Times pada tahun 2006, di mana Web 3.0 digunakan untuk menentukan data struktur dan menghubungkannya agar lebih efektif dalam melakukan pencarian, dapat menghubungkan dan menganalisis data dengan berbagai peraturan untuk memperoleh informasi baru, serta dapat meningkatkan pengelolaan data, mendukung aksesibilitas internet seluler, serta membantu dalam mengatur kolaborasi di web sosial, dan lain sebagainya. Web 3.0 dikenal sebagai web semantik, yang tujuan utamanya agar web mudah dibaca tidak hanya oleh manusia, tetapi oleh mesin juga. Nah, kemudian Web 4.0, yang mana web tercanggih di dunia. Web ini menjadikan mesin lebih pintar dalam membaca konten dan dapat memutuskan sendiri apa yang akan dieksekusi terlebih dahulu untuk memuas situs web secara cepat dengan kualitas kinerja yang superior, serta membangun banyak lagi commanding interface. Web 4.0 ini disinyalir dapat mendukung terjadinya transparansi global di berbagai organisasi yang dapat berfungsi sebagai sebuah sistem operasi dan akan menjadi paralel dengan otak manusia dan meningkatkan interaksi kecerdasan. Peran dan fungsi baru internet, yaitu ada melakukan monitoring dan mengintegrasikan informasi. Organisasi dapat menggunakan fungsi tersebut untuk mengembangkan bisnis komersial baru. Yang kedua, ada komputer memperluas jangkauan informasi yang dikode secara digital. Dimanapun kita dapat mencampur berbagai jenis data, kata, gambar, suara, dan video dalam satu paket. Lalu ada organisasi yang mengadaptasikan TIK secara penuh, memiliki peluang yang lebih cepat untuk berkembang. Peluang tersebut dapat mendukung pelaksanaan transformasi industri. Yang keempat, ada organisasi modern yang menggunakan TIK dapat mengembangkan cara baru dalam bekerja yang berdampak pada cara komunikasi organisasi. Dalam perusahaan e-komersi, adaptasi TIK tentunya memiliki peran yang jauh lebih signifikan. Yang terakhir, ada hal yang tidak kalah penting dari semua peran dan fungsi yang ada. Aplikasi TIK dapat menjadi solusi yang dapat membantu mengatasi masalah komunikasi dalam organisasi.
David Phillips dan Philip Young menyebutkan ada 3 unsur yang tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan aktivitas kehumasan melalui media online. Yang pertama ada platform. Platform merupakan alat yang digunakan untuk mengakses internet, misalnya mobil phone, PC, laptop, komputer game, televisi set, e-book, dan lain-lain. Yang kedua ada channel atau saluran, adalah sarana untuk mengakses informasi, misalnya email, SMS, website, social network, blogs, Twitter, virtual environment, dan lain-lain. Yang ketiga ada konteks atau konteks adalah situasi dalam mengakses informasi, apakah di rumah dan perjalanan di kantor dan semacamnya. Kapan aktivitas interaktif dilakukan dengan mudah atau sulit. Komunikasi satu arah versus 2 arah. Komunikasi satu arah melibatkan pengiriman pesan ke penerima tanpa memperoleh informasi umpan balik yang akan menginformasikan apakah pesan tersebut telah mencapai penerima atau belum, serta apakah pesan tersebut ditafsirkan secara benar atau tidak. Di sisi lain, komunikasi 2 arah memungkinkan penerima untuk terlibat secara aktif pada seluruh proses komunikasi dengan mengajukan pertanyaan, memasuki dialog, dan mendapatkan pengetahuan baru melalui diskusi tentang suatu persoalan. Website untuk public relation. Menurut hasil penelitian dari Weston White, organisasi yang dinilai memiliki peringkat efektivitas tinggi dalam komunikasi adalah organisasi yang para pekerjanya menggunakan web untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan membagi sumber daya organisasi tersebut secara terus-menerus, menggunakan teknologi untuk menyediakan informasi penting tentang bisnis dan manfaat yang diperoleh oleh para pekerja. Menurut hasil riset tersebut, organisasi-organisasi yang memiliki efektivitas tinggi memanfaatkan web dan internet dengan rate 54,7% dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya. Untuk dapat memanfaatkan situs web dengan baik, maka sebagai organisasi harus 1. Ketahui siapa mereka. Hal terpenting dari sebuah situs digital adalah bagaimana mensosialisasikan kepemimpinan, perusahaan, nama merek, produk layanan, dan semacamnya. Yang kedua ada ketahui apa pesannya. Setiap aspek dari situs web, dimulai dari desain, pilihan kata, hingga kemampuan interaktifnya, harus dapat berfungsi optimal untuk mengkomunikasikan pesan utama. Semua pesan harus dibuat dengan disepakati terlebih dahulu dan jangan sampai mengandung inkonsistensi. Yang ketiga adalah ketahui siapa audiennya. Setiap perusahaan harus mengetahui siapa audien atau pelanggan yang menjadi sasarannya. Hal ini penting agar konten dan cara komunikasi yang dilakukan dapat disesuaikan dengan karakter audien yang berbeda-beda. Selanjutnya, beberapa langkah-langkah yang memungkinkan sebuah web memiliki perform yang baik. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, gambar dan grafik. Yang keempat, desain. Perencanaan meliputi yang pertama, memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua hal yang tidak terlihat melalui dari latar belakang organisasinya, siapa audiensinya. Seterusnya, pemahaman tersebut bisa memerlukan penelitian pengalaman. Yang kedua, menganalisis situs web lain yang sukses, termasuk situs web kompetitor.
Yang ketiga, membuat strategi pendekatan yang dapat menjangkau khalayak secara tepat dengan cara yang paling efisien dan efektif. Konten. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan konten. Yang pertama, tampilan dan teks situs web tidak boleh berupa iklan tradisional. Yang kedua, jika organisasi disajikan sebagai kami, maka audiens atau pelanggan harus dilayani sebagai Anda. Yang ketiga, konten harus mengandung persuasi, tidak seperti berceramah atau terlalu rumit dan hanya cocok untuk kalangan tertentu. Yang keempat, teknik komunikasi lisan atau speaking with bisa sangat efektif. Yang ketiga, gambar dan grafik. Ketika memilih gambar atau grafik, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, gunakan gambar atau grafik yang dibutuhkan untuk mendukung, memperkuat, atau menyorot teks, serta membuat halaman web lebih menarik. Yang kedua, gambar yang bagus bisa berbicara 1000 kata. Desain. Dalam membuat desain, sebaiknya perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, hal yang paling penting adalah jangan pernah membuat audiens atau pelanggan kesulitan dalam mendapatkan apapun yang mereka inginkan atau butuhkan dari situs. Yang kedua, hindari tampilan yang melelahkan mata pembaca. Yang ketiga, jangan pernah menggunakan teks gelap pada background warna gelap. Yang keempat, tingkatkan keterbacaan dengan membuat teks singkat dan memastikan teks ditata dengan cara yang sederhana. Yang kelima, pilih warna dengan hati-hati. Yang keenam, gunakan profil warna atau warna yang menggambarkan organisasi kita atau pesan yang ingin disampaikan. Yang ketujuh, gunakan audio dan video jika itu dapat membantu dan menarik audiens. Mempromosikan situs. Situs baru mirip seperti membuka sebuah toko baru. Kita harus memberitahu orang-orang bahwa kita ada di sana. Hal ini membutuhkan waktu hingga kita harus menunggu sampai situs web kita aktif dan berjalan. Setelah itu kita baru dapat menggunakannya sebagai bagian penting dari rencana promosi. Setelah itu kita baru dapat menggunakannya sebagai bagian penting dari rencana promosi. Ada beberapa tips sebagai berikut. 1. Gunakan semua taktik promosi termasuk melalui email, panggilan, pemberian diskon, tautan ke blog terkait, artikel media mainstream, wawancara, komentar, dan siaran pers. Yang kedua, gunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya untuk mengumumkan situs baru dan soroti kontennya. Yang ketiga, memanfaatkan keanggotaan di jejaring sosial dan komunitas online khusus untuk meningkatkan trafik situs kita. Media sosial. Sebagian besar perusahaan-perusahaan kelas dunia sudah mengadaptasi media sosial sebagai alat komunikasi mereka. Berdasarkan review dari perusahaan Investis tentang penggunaan media sosial oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 2015, disebutkan bahwa sektor bisnis yang paling banyak menggunakan media sosial adalah perusahaan teknologi, diikuti oleh perbankan, otomobil, industri penerbangan, perawatan kesehatan, telekomunikasi, elektronik, migas, dan yang terendah adalah perusahaan di sektor equity atau non-equity investment. Kesimpulannya yakni yang pertama, adaptasi teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut TIK dalam komunikasi organisasi sudah dimulai sejak 1990-an, di mana internet dan web sudah dipergunakan oleh masyarakat secara masif. Yang kedua, dalam konteks online public
Relations, David Philip dan Philip Young menyebutkan 3 unsur yang tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan aktivitas kehumasan, yakni platform, channel, dan the context. Yang ketiga, jenis komunikasi online bisa bersifat satu arah maupun dua arah. Komunikasi satu arah melibatkan pengiriman pesan ke penerima tanpa memperoleh informasi umpan balik. Sedangkan komunikasi dua arah memungkinkan penerima untuk terlibat secara aktif di seluruh proses komunikasi dengan mengajukan pertanyaan, memasuki dialog, dan mendapatkan pengetahuan baru melalui diskusi tentang suatu persoalan. Yang keempat, untuk dapat memanfaatkan situs web dengan baik, maka sebuah organisasi harus know how the art, ketahui siapa mereka, know what the message, ketahui apa pesannya, dan know how the audience, ketahui siapa audiennya. Untuk membuat web memiliki performa yang baik, perusahaan harus membuat perencanaan, memikirkan konten yang menarik dan relevan, menggunakan gambar yang mendukung, dan membuat desain yang impresif. Yang terakhir, situs web harus dipromosikan dengan efektif agar mendukung tujuan dari public relations. Di sini studi kasus yakni PT Chevron Pacific Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia merupakan perusahaan minyak terbesar yang ada di Indonesia. PT ini telah menjalankan hubungan kerjasama dengan Indonesia selama lebih dari 90 tahun. Bukanlah waktu yang sebentar dan hal tersebut membuktikan bahwasannya telah terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan mitra di Indonesia. Kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat maupun pemerintah dalam kegiatan eksplorasi dan produksi yang dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia mengharuskan PT untuk menjaga citra dan reputasi yang telah dibangun hingga saat ini. Oleh karena itu, PT melakukan serangkaian upaya-upaya dalam mempertahankan citra positif di masyarakat. PT Chevron Pacific Indonesia dalam mempertahankan citranya melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menjaga lingkungan dan memajukan serta memberdayakan masyarakat. Dalam menjaga lingkungan, PT melakukan berbagai program seperti rehabilitas hutan Kota Telaga Sari di Balikpapan, A Year of the Forest, Grand Corridor Initiative, dan lain-lain. Kemudian dalam memajukan serta memberdayakan masyarakat, PT melakukan berbagai program CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai tanggung jawab perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Salah satu program CSR PT yakni mendirikan Politeknik Caltech Riau dan Politeknik Aceh, Local Business Development LBD, bantuan terhadap bencana tsunami di Aceh, dan lain-lain. Kegiatan tersebut ditunjukkan untuk meraih kepercayaan dan citra positif di masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari social investment sebagai bentuk investasi perusahaan dalam mensupport bisnis utama produksi minyak agar terjaga dan terlindungi dari singgungan-singgungan yang bisa datang dari masyarakat atau elemen-elemen lain. Bagi perusahaan, citra merupakan aset yang bersifat integritas dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan berupa penilaian positif dan negatif dari publik. Oleh karena itu, citra menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. PT Chevron Pacific Indonesia juga melakukan kampanye yang dipublikasikan pada seluruh media massa, mengingat media massa memiliki peran dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, dalam kampanye yang digerakkan oleh Global Chevron Corporation mengingat bahwa kerasnya resistensi masyarakat akan perusahaan
tambang di dunia. PT Chevron Pacific Indonesia ingin menyampaikan pesan edukasi bahwasanya perusahaan energi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan manfaatnya pun bisa dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. PT Chevron Pacific Indonesia menggabungkan konten kegiatan operasi tambang mereka hingga program CSR ke dalam konten iklan atau kampanye yang bertajuk Chevron Says We Agree atau Kami Setuju, yang menunjukkan bahwasanya PT Chevron Pacific Indonesia mengerti akan harapan-harapan masyarakat tentang perusahaan energi dan bagaimana Chevron setuju dengan harapan-harapan masyarakat tersebut. Kemudian, PT Chevron Pacific Indonesia juga berhasil melakukan pencitraan di masyarakat dengan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT Chevron Pacific Indonesia dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Terbukti dalam pemaparan di atas bagaimana respon serta pengakuan masyarakat atas keberadaan Chevron yang berdampak dari dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 6. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.